Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lulu Suhartini, salah satu dosen tetap di Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Transformasi Digital Universitas Anukoya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman perangkat bergerak. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, mengimplementasikan, dan membangun aplikasi perangkat bergerak atau mobile menggunakan framework Flutter. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan menggunakan pendekatan project-based learning atau menekankan pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dan teori, tetapi juga diminta mengembangkan aplikasi perangkat bergerak atau mobile sederhana menggunakan framework Flutter. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, di antaranya adalah konsep UI dan UX pada Flutter, 1 pertemuan, struktur dasar Flutter, 1 pertemuan, layout dasar pada Flutter, 1 pertemuan, widget pada Flutter, 2 pertemuan, list view, 1 pertemuan, grid view, 1 pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester berbasis proyek pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-9, navigasi pada Flutter, 1 pertemuan, share preference, 1 pertemuan, database SQLite, 1 pertemuan, CRUD, 2 pertemuan, praktik final project, 2 pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester berbasis proyek pada pertemuan ke-16. Bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini adalah diantaranya 30% ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 20% tugas, 15% keaktifan, dan 15% kuis atau praktikum. Sedangkan metode pembelajaran, kami melaksanakan secara tatap muka maupun daring, dan juga menggunakan alat komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada pertemuan keempat yang membahas tentang widget pada Flutter. Dan di sesi ini, mahasiswa akan belajar tentang stateless widget dan mengimplementasikannya menggunakan framework Flutter. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang. Nah, ini kayaknya nggak semangat ini ya. Masih semangat nggak? Masih. Soalnya kalau siang itu biasanya identik dengan ngantuk atau ya pokoknya gitu. Konsentrasi jadi buyar ya. Iya. Nah, coba saya tes dulu. Kalau saya bilang selamat siang, kalian jawabnya tetap semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita coba dulu. Selamat siang. Tetap semangat. Masya Allah, ternyata semangat beneran ini ya. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa kalian semua. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Oke, Alfikum Laila sama Riham Hidayati. Coba saya absen dulu ya. Iya. Imalatul Hoiriyah, Lailatus Sa'adah, Linda Waidani, Maufiroh. Oke, sudah selesai ya. Nah, sebelum saya mulai, saya lanjutkan. Saya mau recalling dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Layout.
Oke, ada yang masih ingat nggak layout itu apa? Apa? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Yang bisa jawab. Layout itu apa ya? Silakan. Siapa? Mbak Mala dulu. Silakan. Layout itu mendesain Ibu, menyusun komponen-komponen seperti itu Ibu. Oh begitu. Ada yang lain mungkin jawabannya? Ya silakan. Ya, layout itu sebenarnya adalah tata letak atau mengatur posisi. Nah, tata letak mengatur posisi untuk apa? Untuk ya biar tampilannya jadi bagus, jadi rapi seperti itu. Nah, kalau jenis-jenis layout ada apa saja? Kemarin ini sudah kita bahas. Apa? Ada kolom, terus ada row. Kalau row itu yang gimana sih? Yang horizon. Oh, ke kiri ke kanan, oke, ke samping ya. Namanya apa? Namanya row. Yang satunya? Kolom. Kalau kolom itu yang gimana? Yang ke bawah atau ke atas ke bawah, vertikal gitu ya. Oke. Alhamdulillah ternyata masih ingat. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk yang jawab semua. Sekarang mau saya lanjutkan untuk materi pertemuan minggu ini. Dan ini akan dibahas selama 2 kali pertemuan, yaitu widget pada Flutter. Untuk capaian pembelajarannya, nanti setelah mengikuti materi ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep widget pada Flutter. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis Flutter, dapat menjelaskan ya. Kemudian dapat menggunakan stateless widget dan stateful widget. Yang keempat, dapat mengimplementasikan berbagai widget dasar. Kemudian yang terakhir, dapat mendesain tampilan aplikasi menggunakan widget. Nah, itu adalah capaian pembelajaran dan juga tujuan dari pembelajaran kita minggu ini gitu. Nah, kemudian pokok bahasannya yang akan kita bahas adalah definisi widget, kemudian stateless widget, stateful widget, dan nanti implementasi. Kalian praktek ya. Nah, sekarang coba lihat gambar di layar ini. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Tampilan, apalagi? Ada desain, tampilan apa? Button, ada button. Apa lagi? Ada icon, ada apa lagi? Ada checkbox, ada teks. Nah, benar sekali ya. Itu yang akan kita pelajari minggu ini atau pertemuan hari ini kayak gitu. Jadi kita akan belajar widget atau komponen. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus apa sih widget? Nah, jadi widget itu adalah komponen utama dalam Flutter. Bayangkan kalau misalnya nggak ada komponennya, nanti tampilannya bisa gimana? Kosong, nggak ada isinya ya. Jadi ini adalah komponen utama untuk apa? Sebagai tampilan user interface atau antarmuka pengguna kayak gitu. Nah, kemudian coba kalian lihat lagi. Di sini ada apa tadi? Ada yang jawab button ya. Ada yang jawab apa tadi lagi? Ada checkbox. Nah, ya betul sekali ya. Jadi bagian dari macam-macam widget itu yang pertama ada teks, ada button, icon, image, checkbox. Kemudian ada row, kolom tadi ya. Jadi layout itu juga termasuk dari widget. Nah, row dan kolom. Kemudian ada scaffold, ada upbar, list view, dan lain sebagainya. Itu adalah widget. Lanjut, nah di sini widget dibagi menjadi 2 bagian. Ya, yang pertama ada stateless widget. Ya, stateless widget di sini, jadi ketika kita sudah membuat program kemudian dijalankan, dia itu tidak akan berubah. Itu. Ketika programnya sudah dijalankan, nah komponen itu tidak bisa dirubah. Nah itu namanya stateless widget. Kemudian yang kedua ada stateful widget. Nah dia bisa dirubah sesuai keinginan dari si user atau pengguna kayak gitu. Nah coba saya ulang lagi, ada berapa
widget, macam-macam widget? Dua ya. Yang pertama stateless widget, yang kedua stateful widget. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke stateless widget. Nah, coba kalian lihat lagi. Ini adalah macam-macam dari stateless widget. Nah, tidak berubah saat aplikasi berjalan. Nah, coba kalian pikirkan, kalau misalnya di suatu aplikasi, komponen apa saja yang tidak bisa berubah ketika aplikasi sudah berjalan? Icon. Apalagi? Warna. Terus apa? Button. Bisa dirubah nggak? Ada yang jawab apa tadi, Mbak? Image. Nah, betul sekali ya. Jadi komponen-komponen atau widget yang tidak bisa dirubah itu adalah teks. Nah, jadi kalau misalnya kita mau merubah teksnya, kita harus buka apanya dulu? Harus buka codingnya dulu. Jadi nggak bisa. Misalnya di sini ini sudah jalan misalnya ya. Ini sudah jalan. Nah, kemudian mau kita rubah My Flutter App misalnya mau saya rubah menjadi bahasa Indonesia, aplikasi Flutter misalnya, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Ya harus merubah codingnya karena dia adalah stateless widget. Jadi nggak bisa dirubah ketika aplikasi sudah dijalankan, gitu. Kemudian yang kedua ada button. Nah, di sini juga ada ya gambar button. Coba, yang mana ini yang button ini ya? Dari gambar HP di sini. Tampilan di sini yang button itu yang mana? View details. Nah, iya itu button. Bisa nggak kalau misalnya saya rubah menjadi lihat details? Bisa tidak? Nggak bisa karena dia stateless widget. Jadi nggak bisa dirubah. Kalau misalnya saya mau merubah, saya harus bagaimana? Buka codingnya dulu. Oke. Yang ketiga ada icon. Icon itu maksudnya yang seperti apa? Di gambar ini itu yang mana ya? Oke, simbol-simbol ya. Ya ada icon centang di situ, kemudian ada icon kalender ya. Itu adalah icon. Icon ini juga tidak bisa dirubah. Ya, dia adalah bagian atau macam-macam dari stateless widget. Gitu. Yang keempat ada image. Image juga sama ya. Image di situ ada gambar roket. Nah, itu nggak bisa kalian rubah kecuali kalau kalian merubahnya di bagian coding. Gitu. Ini adalah macam-macam dari stateless widget. Kemudian saya lanjutkan dulu untuk yang stateful widget. Nah, stateful widget ini adalah kebalikan dari stateless widget. Kalau tadi yang stateless widget itu tidak bisa dirubah, nah untuk yang stateful widget ini dia bisa dirubah sesuai dengan keinginan pengguna, gitu. Nah, kira-kira apa saja ya komponen yang bisa dirubah setelah aplikasi dijalankan? Form login. Nah, di situ apa namanya? Ini apa namanya ini? Text field. Ya, jadi text field itu bisa dirubah apa enggak? Bisa. Bisa. Misalnya kita run aplikasi kita ya, kemudian kita isi nama misalnya. Masukkan nama pengguna. Pertama namanya Sinta, kemudian kita tutup, kita buka lagi, kita bisa merubahnya dengan nama-nama yang lain. Selanjutnya ada checkbox. Nah, checkbox ini juga bisa dirubah. Misalnya seperti ini. Di sini ada setujui syarat dan ketentuan. Ya, ada ini ya. Setujui syarat dan ketentuan. Nah, sekarang kita bisa menceklisnya. Jadi kayak apa ya? Dicek ya, dipilih. Nah, kemudian kalau misalnya kita tutup aplikasinya dan kita buka lagi, itu bisa saja kita tidak memilih kayak gitu ya. Jadi bisa berubah. Yang ketiga, ada radio. Nah, biasanya radio itu seperti apa biasanya? Kan kita sudah pernah belajar bahasa pemrograman nih dari semester 1 gitu ya. Sampai sekarang. Nah, radio itu yang seperti apa biasanya, Mbak? Nah, biasanya kalau di
form pendaftaran radio button itu digunakan untuk apa? Untuk memilih apa ya? Apa Mbak? Ya? Apa Mbak? Memilih jenis kelamin, betul sekali ya. Jadi kalau radio button itu kalian tidak bisa memilih dua-duanya. Misalnya, ya ada form pendaftaran. Nah di situ kalian menginputkan nama, kemudian menginputkan jenis kelaminnya, memilih jenis kelaminnya ya. Kita bisa pilih salah satu, nggak mungkin kita bisa memilih laki-laki dan perempuan, nggak mungkin ya. Nah jadi kalau misalnya ada salah satu pilihan saja, kita bisa menggunakan radio button, radio. Nah di situ namanya radio button ya. Kemudian yang keempat ada switch. Kemudian ada navigasi. Nah apa ini navigasi? Pengalihan di halaman. Pindah halaman. Jadi misalnya saat ini kita di halaman yang pertama, kita nanti bisa memilih atau pindah ke halaman yang kedua kayak gitu. Ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada latihan praktikum. Latihan praktikum ini sudah saya susun di modul praktikum yang sudah saya upload ke Classroom. Nah, di situ ada latihan-latihan ya. Kalian ikuti panduannya, sudah ada langkah-langkah membuat proyeknya. Masih ingat ya buat proyeknya ya? Iya. Ya. Kemudian di situ ada latihan. Nah, yang pertama adalah menambahkan alamat dan hobi. Kemudian nanti akan mengganti warna abar menjadi hijau. Kemudian nanti menambahkan icon home dan school. Nah, namun sebelum itu akan saya lanjutkan dulu. Akan saya jelaskan codingnya. Oke, di sini saya akan buka ini dulu ya. Ini sudah saya siapkan. Tinggal saya jelaskan aja. Di sini di baris pertama ada import package material Dart. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi import itu untuk kalau kita misalnya mau menggunakan library. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah material.dart gitu. Kemudian di baris selanjutnya ada method atau fungsi void main ya. Nah, ini biasanya akan dijalankan ketika pertama kali program dijalankan kayak gitu. Jadi ini akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Namanya adalah method void main. Nah, apa yang akan dijalankan ya? Apa yang akan dilakukan oleh si method main ini? Dia akan menjalankan aplikasi yang memanggil kelas MyApp. Nah, ini ya yang akan dijalankan. Nah, di situ ya di kelas MyApp itu letak kita untuk menuliskan coding. Jadi codingnya ada di sini semua ya. Nah, di sini menggunakan extend stateless widget karena kita akan menggunakan komponen-komponen yang dia merupakan stateless widget gitu. Yang pertama apa? Nanti ada teks, kemudian ada icon dan juga ada gambar. Oke, saya lanjutkan ya. Pada kelas MyApp ini apa yang akan dieksekusi yaitu adalah material app ya. Material app di situ isinya yang pertama ada scaffold ya, ada home. Jadi tampilan layarnya ada scaffold di situ. Scaffold itu kerangka utama. Jadi kayak wadah gitu atau cetakan. Itu adalah scaffold. Jadi scaffold itu cetakannya. Nah, kemudian ada bodinya ya. Nah, dan di dalam scaffold itu nanti ada apanya? Ada abarnya. Biasanya di situ adalah letak kita memasukkan judul gitu. Kemudian di situ ada body. Body itu yang mana? Body itu yang tampil. Nah, ini adalah bodinya ya. Nah, cuma di sini antara abar dan body itu tidak saya bedakan warnanya, jadi semuanya flat seperti itu. Nanti ini adalah tugas pengembangan dari kalian ya, latihan pengembangan. Makanya di situ latihannya adalah merubah warna, kayak gitu ya.
Kemudian di sini ada layout. Layoutnya berupa kolom ya. Kalau kolom itu berarti gimana? Tampilnya ke samping apa ke bawah? Tampilnya ke bawah. Nah, di situ ada beberapa widget atau komponen yang akan ditambahkan, yang akan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam layoutnya. Makanya di sini kita bisa menggunakan children, ya. Nah, kalau yang pertama karena dia bodinya hanya berisi satu layout, yaitu kolom, jadi dia menggunakan child ya. Kemudian si layout ini berisi beberapa widget. Nah, jadi dia harus menggunakan children di sini. Nah, yang pertama di situ ada circle avatar. Circle avatar ini digunakan untuk membuat tampilan gambar menjadi bulat. Nah, semakin besar di sini ya radiusnya misalnya atau semakin kecil radiusnya. Saya ganti ini 40. Kita lihat hasilnya di sini. Maka nanti apa ya namanya ya? Gambarnya itu akan semakin kecil kayak gitu. Atau misalnya kita ganti diperbesar. Nah, maka akan semakin besar. Kemudian di sini ada size box. Size box itu untuk apa, Mbak? Masih ingat kan kemarin kan kita sudah belajar ya untuk memberikan jarak. Untuk memberikan jarak. Kemudian di sini ada widget lagi. Widget apa ini? Widget teks ya. Kita bisa isi teksnya sesuai nama kita misalnya. Kemudian stylenya kita misalnya di font size mau kita perbesar atau mau kita kecilkan kayak gitu. Kemudian di sini font weight-nya misalnya mau dicetak tebal atau dicetak miring atau dicetak yang ada garis bawahnya seperti itu ya. Lanjut ke teks yang kedua. Di sini ada prodi. Program studi kita adalah teknologi informasi. Nah, di sini punya saya teknik informatika. Silakan nanti kalian sesuaikan dengan keadaan kalian sendiri, kayak gitu ya. Lanjut di sini ada row. Nah, kalau row itu tampilannya gimana, Mbak? Ke samping. Ke samping. Kenapa ini kok ada row di sini? Kira-kira apa jawaban kalian? Di sini ada di dalam row itu ada icon dan teks. Supaya gimana nanti? Ya, jadi supaya tampil ke sampingnya itu bagus. Jadi ada ikonnya, kemudian ada teksnya kayak gitu ya. Yang ini juga sama ya. Untuk nomor HP yang di atas adalah nomor atau alamat emailnya. Nah, jadi ketika dijalankan nanti tampilannya seperti ini. Ini saya masih menggunakan tampilan web ya. Kalian bisa langsung menggunakan physical device atau misalnya bisa menggunakan virtual device, boleh. Bisa menggunakan web juga bisa ya, karena untuk Flutter ini kan multi platform. Jadi bisa di-run di web, kemudian bisa di Windows, bisa di desktop, bisa di mobile kayak gitu ya. Selanjutnya silakan kalian buka modul praktikumnya di Classroom itu tadi. Sudah dibuka kan? Ya, silakan kalian kerjakan dulu praktikumnya. Yang coba yang lain, coba sampai yang ketik gitu. Kayak kamu kayak iya kayak gitu. Coba dirun. Iya. Nah ini harus diganti ya warna hijau ya. Coba diganti sekarang warna hijau. Yang lain saya mau lihat. Sudah, Mbak? Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Ada, Ibu. Ya, silakan. Ibu, kenapa kok harus menggunakan konsep widget?
Kenapa kok harus pakai widget? Ada yang mau menjawab mungkin? Karena kalau nggak ada widget, tampilannya akan kosong. Nah gitu, betul ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai widget ya tampilannya akan kosong. Karena dalam Flutter itu everything is widget. Termasuk layout tadi. Layout juga termasuk dari bagian widget. Kalau nggak ada widgetnya ya tampilannya akan kosong kayak gitu ya. Jadi nggak tampil yang ada teksnya tadi, kemudian ada apa ikonnya, ada tombolnya, ada image-nya atau gambarnya. Nah, tidak seperti itu kalau misalnya kita tidak menggunakan widget. Oke. Nah, jadi mau saya tanyakan lagi nih. Nah, tadi kita belajar apa hari ini? Widget. Widget itu apa, Mbak? Komponen utama penyusun antar muka pengguna atau user interface ya. Nah, tadi ada apa saja itu? Ada macam-macam widget apa saja? Oke, stateless widget sama stateful widget. Kalau stateless widget itu yang bagaimana? Yang tidak bisa dirubah ketika aplikasi sudah dijalankan. Kemudian kalau yang stateful widget bisa dirubah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oke. Jadi sudah selesai ya untuk materi hari ini. Sebenarnya materi ini, widget ini akan kita bahas selama 2 kali pertemuan. Jadi minggu ini kita prakteknya itu stateless widget. Minggu depan kita praktek lagi yang stateful widget. Ya? Kemudian di sini ada tugas praktikum dan akan saya cek minggu depan ya. Jadi kalau tadi kalian menampilkan profil kalian sebagai mahasiswa, tugas di rumah ini adalah menampilkan foto atau kartu profil dosen gitu, yang berisi foto, nama, jabatan dan email seperti tadi. Jadi di situ harus memuat teks, kemudian juga ada image-nya, kemudian ada ikonnya, kayak gitu ya, Mbak ya? Iya. Sebelum kita akhiri, di sini ada kata-kata motivasi dari Mark Zuckerberg. Di situ orang-orang tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, mereka peduli pada apa yang kamu ciptakan. Maka dari itu kalian harus menciptakan sesuatu ya? Iya. Nah, udah dulu ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap semangat, tetap sehat ya. Amin. Dan oke, apalagi ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Oke? Siap, Ibu. Iya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.